tanpa korban. Tidak pernah ada iman yang murni, ada iman yang tulus tanpa penderitaan, tanpa kesulitan dan tantangan. Mengikuti Yesus berarti menempuh jalan salib. Kita salib suci yang kita rayakan hari ini mengingatkan kita bahwa seluruh hidup kita adalah jalan salib. Coba berdiri di cermin besar dan rentangkan kedua tangan, dan kita akan menemukan diri kita, melihat diri kita itu sebuah salib. Untuk seluruh perjalanan hidup kita adalah salib. Tapi di mata Yesus, salib itu bukan sebuah aib, bukan sebuah kehinaan seperti cara pandang politik bangsa Romawi. Mereka menghukum Yesus di salib itu dengan berpikir bahwa orang akan memandang Yesus itu sebagai penjahat, sebagai orang yang berdosa, terutama melawan pemerintahan Romawi menjajah bangsa Palestina waktu itu. Tapi justru Yesus menempuh jalan salib sebagai jalan penyelamatan manusia, penebusan kita dari dosa-dosa kita. Maka memandang salib itu berarti memandang dosa-dosa kita. Karena dosa kita, maka Yesus tergantung di salib. Karena itu melihat salib itu kita mesti menempuh dada dan memohon ampun. Karena itulah bukti dosa-dosa kita. Yesus mengubah cara pandang salib sebagai sebuah aib, sebagai sebuah kehinaan itu, sebagai sebuah kebahagiaan, sebagai sebuah jalan keselamatan. Salib tidak sekedar lambang dari kemerdekaan, tapi kebahagiaan, kesuksesan, dan keberkatan. Orang kalau mau sukses bisa diberi korban hati, korban rasa, korban waktu. Kita hadir dalam hidup orang, kita korbankan rasa kita, kita korbankan waktu kita korbankan apa yang ada pada kita, supaya orang lain bisa bahagia, bisa gembira. Yesus hari ini ditinggikan di salib. Itu pertama. Kita memandang dia yang ditinggikan. Yang kedua, kata ditinggikan itu berarti ada kemuliaan setelah jalan salib. Maka Rasul Paulus dalam bacaan kedua itu mengingatkan kita itu menjadi orang yang berhati. Karena dalam pesta hari ini Yesus ditinggikan. Meninggikan itu berarti dia bergerak dari rendah. Tidak mungkin dari tinggi menjadi tinggikan. Karena dalam kitab suci kita banyak kali mendengar kita mesti rendah hati. Karena hanya orang yang rendah hati itu yang akan ditinggikan, akan mendapat kemuliaan, akan mendapat kehormatan. Terus dalam Injil kepada kita kalau berpesta itu jangan boga-boga di depan. Percaya diri dalam depan, ambil tempat paling depan. Tiba-tiba Tuhan bisa mau beri bayar berikan siap untuk kepala desa. Ya kan? Bumi kita malu kan? Yesus omong itu hal praktis dalam hidup sosial. Para pester sepatu pinjam mobil dari pala gaya-gaya. Betul benar mereka mau selingkira. Yesus bilang ambil tempat yang terendah, ambil tempat yang paling belakang, supaya tidak orang kata mau jadi apa? Secara sosial kita terangkat kan? Iya. Yesus mengatakan sesuatu yang praktis sekali. Karena Yesus juga tahu kita
Anda juga mengalami itu. Pesta itu tempat untuk menunjukkan diri kita, tempat sosialisasi diri kita. Ya, baju yang bagus, sepatu yang mahal, sebenarnya itu air akan mengalir, jelas sekali. Ya. Tapi Yesus justru meminta kita untuk mengambil tempat yang rendah. Karena hanya dengan jalan yang rendah itulah kita akan ditinggikan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pesta salib suci itu peringatan bagi kita agar kita bertobat, selalu membaharui diri kita setiap saat. Kita yang kelemahan memperlakukan, kita berdosa, tapi dosa tidak berisiko dan berat sekali, yaitu Yesus tergantung sekali. Karena itu kita selalu berusaha untuk membaharui diri, untuk bertobat, supaya kita jangan lagi menyalibkan Yesus untuk kesekian kalinya. Hanya karena kita mengulangi dosa-dosa kita yang salah.